nista'in al-muttaqin. Berhubung waktu sudah mencukupi acara pengajian kita buka bersama-sama dengan saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjidul Muttaqin Bapak Haji Tabrani, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Pengajian Al-Muttaqin Bapak Ustadz Nur Hadi, yang saya hormati Bapak Guru kita penceramah pada kesempatan malam hari ini yang masih dalam perjalanan, Bapak Kiai Haji Ahmad Kosasi Marzuki. Kita doakan bersama-sama semoga beliau dalam perjalanannya lancar menuju ke tempat ibadah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Nagobara, yang saya hormati Ketua Ushalah Al-Mujarrabat Bapak Ustadz Januri beserta Bapak Ustadz Umar dan rombongan. Yang saya hormati Bapak Ustadz Asman Wardana, dan yang saya hormati kori kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengidap acara yang kedua, yaitu salam sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin Bapak Haji Tabrani, dan kepadanya kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badil had ila bayani mahya'i rasad. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati guru kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Kosasi Marzuki dari Cimanggis Ciputat, yaitu Bapak Haji Julius. Yang saya hormati Ketua DKM Musholah Al-Mujarrabat Bapak Ustadz Jamuri beserta Bapak Tuman. Yang saya hormati Bapak-bapak, Bapak-bapak Ustadz, Bapak-bapak Haji, serta sesepuh tokoh masyarakat dan alim ulama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Wabil khusus yang saya hormati bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Muttaqin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin yang telah dipaparkan kepada kita semua. Mudah-mudahan hadirin jamaah sekalian
bisa memahami dan mengerti apa yang telah beliau sampaikan, dan mudah-mudahan menjadi tujuan yang baik dan juga mudah-mudahan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meningkat ke acara yang kedua, yaitu pembacaan kalam ilahi yang insyaallah akan dikumandangkan oleh Bapak atau oleh Ustaz Irfan. Untuk itu kepadanya kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأشهد أن محمدا
رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نوينا تقربا رأيتنا بالمصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. سيقول لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى عبرة أبينا آدم وأمنا حواء ومن تنزل بينهما إلى يوم الدين. وإلى عبرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والسعداء والصالحين والملائكة المقرب المشارق الأرض إلى مغربها. وخصوصا بالعبرة الشيخ محي بن عبد البكر الزيلاني ونسأل الله سره لصاحب الكرامة والإجازة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وعجدادنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا وأولاد مشايخنا وسيدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وخصوصا بالرحمة في القبور من جماعة تستقيم المتقين. غفر الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعبرة على دين أهل السلامة والآفية ودفع البلية والمنكرة وقضي حاجاتنا. الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه وسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة في عوائله سائقة هنية ممتلئا من الشوق الجميل وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فرأى وجهك يسأل يا كريم الوالدين حوضك الصوف المبارك وردنا يوم النصر محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر إرسل وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا رفيق عيني يا مؤيد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا نور العين bagian saja yang dilanjutkan atau disambung dengan pembacaan Rawi al-Barjani. Mudah-mudahan
Kirim doa atau takziah kita semua Allah sampaikan pahalanya kepada ahli kubur kita semua, dan keberkahan Allah berikan kepada kita yang membaca dan yang masih hidup, wabil khusus untuk jamaah atau umumnya warga kampung Cilalong. Hari ini jemaah rahimahullah, meningkat ke acara yang selanjutnya, yang insyaallah sambutan dari Ketua Majelis Taklim Al-Muttaqin Bapak Ustaz Nurhadi. Namun sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Kosasi Marzuki berserta rombongan, dan juga kami ucapkan selamat datang Bapak Haji Hamzah. Alhamdulillah beliau ikut terus serta menghadiri pengajian atau majelis kita bersama-sama, dan sebelumnya kita doakan untuk Bapak Kiai Haji Ahmad Kosasi Marzuki, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada keluarganya, dan juga Allah sampaikan segala munajat dan doa-doanya, dan juga semoga apa yang beliau sampaikan nanti dapat kita pahami dan sebagai bekal ilmu kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baiklah selanjutnya sambutan dari Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Muttaqin insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Tadi. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Wa ista'dana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati serta saya taati para alim dan ulama, para ustaz, juga para bapak-bapak haji, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus aparatur pemerintah setempat, yakni Ketua RT 02 di Bapak Sarmili beserta jajarannya, juga yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Marzuki Kosasi. Saya ucapkan terima kasih dulu atas kehadirannya yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya mengundang kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin yakni Bapak Haji Tabroni. Juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Nargobara. Juga yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Mujarrabat yakni Bapak Umar Wiranto. Juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Juga yang saya hormati serta saya cintai jamaah Majelis Taklim Al-Muttaqin yang mohon maaf tidak sempat sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat serta takdim saya kepada bapak semua. Puja serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan kedua tangan serta menggerakkan badan kita untuk datang hadir berkumpul bermuajahah menyambut silaturahim di majlis taklim ini, di tempat yang mulia ini, guna untuk menuntut ilmu dan Allah serta mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki serta niat baik kita semua tercatat sebagai amal soleh yang dapat menghantarkan kita untuk mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga segenap keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang saat ini hingga detik ini
masih istiqomah dalam mengamalkan risalahnya. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umat yang telah mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan. Saya di sini selaku atau mewakili dari pengurus Majelis Taklim Al-Muttaqin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak semua. Mudah-mudahan langkah kaki menjadi saksi yang akan memberikan timbangan bagi kita di akhirat nanti. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah berpartisipasi membantu baik itu tenaga, materi serta spiritualnya sehingga acara ini dapat terlaksana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada para bapak yang telah memberikan partisipasinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yakni dalam rangka memuliakan atau meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, maka majelis taklim kita ini yang kita adakan rutin setiap seminggu sekali kita tutup untuk sementara. Tujuannya adalah agar kita lebih fokus beribadah di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan ini juga saya di sini selaku Ketua Majelis Taklim Al-Muttaqin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan serta kehilafan saya selama ini, serta memohon maaf atas kekurangan mengelola majelis ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk bertemu, berjumpa di bulan suci, bulan Ramadan. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya serta mohon maaf atas tutur kata saya yang kurang berkenan di hati bawah semua. Al-insanu mahal khata'i wa nisyan. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi tadi penghujung acara, yaitu siraman rohani atau tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Kostasi Marduki. Untuk itu kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. A'lamu bi muradih wa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man taraka faqad hadama ad-din. Waqala aidan, idza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muttaqin Bapak Ustaz Nur Hadi, dan juga pengurus DKM Masjid Al-Muttaqin. Mudah-mudahan pengurus DKM dan Ketua Majelis Taklim dan Bapak Ustaz Tabrani, Bapak Ustaz Haji Hamzah, dan para ustadz yang lain yang saya tidak sebutkan namanya, mudah-mudahan mereka semua guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, dan manfaat ilmunya untuk kita sekalian. Para tokoh masyarakat, para bapak haji, para aparatur pemerintah setempat, ketua RT, ketua RW,
kepada jamaah, insyaallah di malam hari ini kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya datang ke sini dalam rangka dipercayakan, diamanahkan untuk menyampaikan daripada acara Isra dan Mi'raj dan tawakuf pengajian Al-Muttaqin. Betul ya? Iya Pak. Jadi si awal dengan Isra wal Mi'raj. Santai aja Pak. Itu makanan yang depan cicipin, makanin. Karena kalau udah habis, emang begitu anak-anak, ada reaksi cepat. Siapa yang cepat pasti yang rada-rada malu ambil sama temennya. Bicara tentang Isra wal Mi'raj, ini adalah mujizat Nabi yang terbesar kedua. Ulangi, Isra wal Mi'raj adalah mujizat Nabi Muhammad terbesar kedua. Yang pertama, mujizat Nabi yang masih ada sekarang yaitu Al-Quran. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak dialami oleh para nabi-nabi yang lain. Jumlah nabi 124.000 nabi. Banyak Pak. Peristiwa ini tidak dialami oleh para rasul. Dari jumlah rasul 313 rasul. Dan peristiwa ini tidak dialami oleh makhluk-makhluk yang lainnya selain manusia. Dan peristiwa ini hanya dialami oleh pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Dialah hamba Allah yang terpilih, hamba Allah yang agung, hamba Allah yang besar kemuliaannya. Tak lain adalah Sayyiduna wa Nabiyuna wa Maulana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firin bin Quraish bin Malik bin Nawar bin Kinana bin Uzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Adnan bin Udad bin Muqayyam bin Ya'rub bin Tayrah bin Nabil bin Ismail bin Ibrahim. Ada apa kira-kira? Ada apa enggak? Peristiwa ini adalah disebut peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa yang luar biasa, peristiwa irasional kalau kata bocah sekarang. Karena peristiwa di luar akal manusia. Dan peristiwa ini melewati 4 alam. Alam Nasut, alam Jabarut, alam Malakut, alam Lahut. Dan tidak kurang ditempuhnya ya lebih kurang 4 jam. Di tengah malam Nabi diberangkatkan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, langsung langit pertama 7 sampai Suratul Muntaha. Sebelum waktu subuh sudah sampai lagi di kota Mekah. Ya, kira-kira masuk akal nggak? Tidak akan bisa masuk akal. Makanya pada saat itu Abu Lahab, Abu Jahal menertawakan Nabi. Sampai Nabi mengatakan Muhammad itu sudah gila, Muhammad itu sudah sinting. Kenapa? Karena perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa yang mereka tahu dengan ontak itu sebulan baru nyampe. Karena jaraknya 1.500 km. Bagaimana Nabi bisa melaksanakan Isra wal Mi'raj? Ini semua kuncinya Bapak Ibu sekalian. Kuncinya tak lain adalah Nabi yang bukan berkehendak, yang berkehendak Allah Subhanahu. Ini keinginan Allah, ini keinginan daripada
Ya Allah, kehendak Allah, kemauan Allah, bukan kehendak kemauan keinginan Nabi Muhammad. Karena kalau manusia yang berkeinginan tidak akan sampai, Pak. Jarak bumi ke bulan aja 340.000 km. Jarak bumi ke matahari berapa juta kilometer. Apalagi sampai ke langit pertama tuh yang kita lihat bintang-bintang yang gelap, itu langit pertama itu sampai dunia, langitnya dunia itu miliaran triliunan kilometer, berapa ratus tahun, berapa ratus ya jutaan miliaran tahun bisa sampai di sana. Inilah yang namanya kehendak Allah. Jangan jauh-jauh dah ngomongin Isra Mi'raj. Kelapa ada kelapa itu kelapa terdiri 4 bagian. Pertama sabuk kelapa, kedua batok kelapa. Ini saya ajak ngomong pada diam aja, karena ngantuk sama kenyangan sih. Udah pada habis makanannya itu. Udah kenyang, nyender, pala, lowo. Pertama sabuk kelapa, yang kedua batok kelapa, yang ketiga daging kelapa, yang keempat air kelapa. Sekarang pertanyaannya, duluan mana air sama batok? Lah kalau batok, airnya dari mana masuknya? Air duluan, naruhnya di mana? Air duluan, naruhnya di mana? Batok nggak ada. Betul nggak? Segitu doang puyeng. Mikirin kelapa, mikirin batok sama air. Tuh, tapi Allah berkehendak jadi sebuah kelapa. Ada lagi yang lebih apa? Lebih hebat lagi. Ada manusia tidak punya bapa, tidak punya emak. Siapa? Nabi Adam. Yang ada bapak, ada emaknya, ada langsung. Kalau orang Betawi, Pujoglog ada, hidup. Sekarang ada bapaknya, emaknya nggak ada. Siapa? Ada bapaknya, emaknya ada. Siti Hawa diambil tulang rusuk Nabi Adam. Sekarang emaknya ada, bapaknya nggak ada. Siapa? Nabi Isa. Setelah Nabi Isa nggak ada lagi, kudu ada bapak, kudu ada emak. Kok bisa begitu? Karena Allah yang berkuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah yang berkehendak, nggak ada yang mustahil. Paham? Kenapa bulu mata kita sama rambut kita nggak bisa sama panjangnya? Bayangin, itu kehendak Allah. Coba sama panjangnya bulu mata sama rambut, bagaimana? Lewat malam-malam begini, biasa sempit, apa kata orang? Gigi kita nggak sama sama kuku kita, kehendak Allah. Coba sama, bagaimana? Ya nggak bisa. Apa? Kalau panjang sampai ke tanah, susah jalannya kita. Kehendak Allah. Hidung kita yang pesek, hidung kita yang mancung, alhamdulillah Allah sudah ngatur. Ngadepnya lubang ke bawah. Coba kalau ke atas. Lagi hujan begitu pakai talang kita. Itu semua kehendak Allah. Makanya kalau sekedar keberadaan manusia, sekedar keberadaan kelapa, keberadaan tubuh manusia, apalagi Isra Mi'raj, semua kecil. Kalau Allah yang sudah berkehendak, Allah sudah mempunyai keinginan. Makanya mohon maaf Pak, kalau kita dipitnah di masyarakat, dipitnah, dihina, dicaci maki, jangan marah. Nabi aja dicaci maki kok, Nabi Muhammad. Belum, Nabi aja dicaci maki, dihina, malah dikata gila oleh umatnya, oleh orang-orang kafir. Allah saja dipitnah Pak, Tuhan dipitnah. Makanya kalau orang fitnah kita,
biarin dipitnah gua. Tuhan aja dipitnah. Ngerti gak Tuhan dipitnah? Ayo. Tuhan tuh dipitnah, dianggap punya anak. Orang Nasrani mengatakan Tuhan itu punya anak, itu Isa. Dipitnah gak tuh? Dipitnah. Terus orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan, dikatakan fitnah juga. Makanya kalau kita dipitnah, diomongin hanya sesuai dengan fakta, biarin aja. Tuh. Jadi Isra wal Mi'raj ini kemauan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, inti daripada Isra wal Mi'raj saya tidak panjang lebar karena kalau kita lihat di bukunya Pak, saya punya buku namanya yang pengarangnya Profesor Dr. Nahir Abdul Salam, seorang ulama Indonesia yang lama belajar di Universitas ya Al-Azhar. Itu bukunya penjelasan tentang Isra wal Mi'raj. Apalagi kalau buku-buku yang tentang Isra wal Mi'raj berapa lembar. Jadi intinya adalah mari kita lihat bagaimana pun Nabi ya tatkala menerima perintah sholat langsung Allah yang memberikan perintah itu langsung berhadapan dengan Nabi. Pada saat itu kata Allah, wa faradu alaika wa la ummatika khamsina sholatan, aku padukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada umatmu sholat 50 waktu. Bayangkan Pak, nih orang Cilalung ya, kalau sampai hari ini terjadi sholat 50 waktu, kagak ada kerja, nggak ada mancing, apalagi mancing, kagak ada dah. Betul? Kenapa? Karena coba kita hidup sehari semalam berapa jam? 24 jam. Kita ambil setengahnya, berarti 24 kali 2, 48. Tambah 2 waktu lagi, berarti 50 waktu sholat, setengah jam sholat. Habis Assalamualaikum, sebentar, datang lagi waktu sholat. Assalamualaikum, datang lagi sholat. Kira-kira mampu nggak? Mampu nggak? Nabi Muhammad kagak protes, turun ke langit, ketemu Nabi Musa. Karena Musa pada kami merobik, wahai Muhammad, apa yang kau dapat dari Tuhanmu? Aku dipadukan sholat untukku dan untuk umatku 50 waktu. Banyak amat. Emang apa? Gak bakalan kuat umatku. Umatku aja Bani Israel pagi sore 2 waktu sehari semalam kagak mampu, apalagi umatmu. Yang paling ngaji kakinya ngelonjor ada. Ada yang kakinya dilipat sono sini. Betul nggak? Betul nggak? Ada yang angkat begini ngaji ada. Iya, ulatnya asem. Gelisah kita kalau ngaji, betul nggak? Kata Nabi Musa, irji ila rabbik falyakhaffif, balik kepada Tuhanmu minta keringanan. Nabi balik, Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang, Allah Maha Mengetahui, dikurangi 5. Baik lagi ke Nabi Musa, tinggal berapa Muhammad, tinggal 45, balik lagi. Kata Profesor Dr. Nahir Abdul Salam, itu menunjukkan sampai 9 kali balik Nabi, itu menunjukkan bahwa Nabi malam itu bertemu dengan Allah 9 kali. Tinggal 5 dah. Tinggal berapa Muhammad, tinggal 5, balik lagi. Ogah, malu saya. Kata jamaah Westalim Al-Mutakin, kemana balik lagi ya? Ya sholat kita. Ya, apa ibu sekalian yang saya hormati. Jadi Nabi itu ya tinggal 5. Kata Nabi Musa, banyak umatku yang tidak sholat 5 waktu. Banyak gak? Banyak gak? Subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya tiduran 15 lah. Betul nggak? Banyak orang Islam yang nggak sholat. Makanya kata Nabi, saya di zaman min ummati
la yabqal Islam illa ismuh. Akan datang kepada umatku nanti di akhir zaman, Islam tinggal namanya, tapi orangnya tidak mengerjakan ajaran Islam, terutama sholat. Yang begini Pak, orang Islam tapi nggak sholat waktu, nanti di akhirat KTP-nya ke surga, orang yang nyusup ke neraka. Kata malaikat, KTP-mu ke kelurahan. Orang yang mana? Nyusup. Kenapa? Cuma identitas doang, KTP sama paspor Islam tapi nggak pernah sholat. Makanya mudah-mudahan besok bulan Ramadan yang nggak biasa sholat, insya Allah sholat. Yang 11 bulan kagak nginjak karpet masjid, besok pada nginjak karpet masjid. Ada begitu? Ada nggak? Banyak nggak? Banyak. Yang 11 bulan kagak kelihatan batang hidungnya, gila Ramadan lihat, bagus, bagus. Betul nggak? Berarti orang baik daripada nggak nginjek sama sekali. Betul nggak? Nggak pernah sholat berjamaah, sekali datang, ya di adanya di depan imam. Bapak pengennya di belakang imam apa di depan imam? Ayo. Bapak pengennya sholat di belakang imam apa di depan imam? Di depan imam? Nah, yang banyak orang yang tidak pernah nginjak musola masjid dan pikiran mati pengen disolatin di masjid, begitu Pak. أشرف